Baik anak-anak, selamat datang di pembelajaran IPS kelas 8 semester genap tahun 2020-2021. Kali ini kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Pada poin A, kita akan mempelajari keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang atau antara daerah. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Sebagai gambaran awal, mari kita perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah tabel keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Kita mengambil contoh yang sederhana, yaitu ruang masyarakat desa dan ruang masyarakat kota, di mana keduanya mempunyai keunggulan dan keterbatasan. Nah, contoh yang kita ambil yaitu tentang teknologi dan hasil pertanian, di mana masyarakat desa mempunyai keunggulan yaitu tersedianya hasil pertanian yang murah. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat kota yang harga hasil pertanian di sana lebih mahal. Kemudian yang kedua, tentang teknologi, keunggulan yang dimiliki masyarakat kota adalah penggunaan teknologi yang sudah umum karena daya dukungnya lengkap. Dan berbanding terbalik dengan penggunaan teknologi di masyarakat desa masih kurang karena daya dukungnya kurang lengkap, misalnya sinyal. Nah, berdasarkan keunggulan dan keterbatasan ini, maka keduanya harus mengadakan kerjasama perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing masyarakat di desa maupun kota. Kegiatan perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk, perlu dilakukan kegiatan produksi, yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, siapakah pelaku kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian? Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Di Indonesia terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan oleh konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar konsumen. Contoh rumah tangga perusahaan atau produsen adalah petani yang menghasilkan padi, kilang minyak yang menghasilkan BBM, kemudian perusahaan otomotif yang membuat mobil, perusahaan konveksi yang membuat masker. Peran rumah tangga perusahaan atau produsen yaitu yang pertama sebagai produsen ketika mereka menyediakan barang dan jasa pada konsumen. Yang kedua sebagai konsumen ketika mereka
menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen, yaitu tenaga kerja, tanah, dan modal. Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga keluarga atau konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan atau produsen. Contoh di bawah ini adalah konsumen sayur yang membeli sayur di pasar, konsumen BBM, pemakai masker yang membeli masker dari konveksi, kemudian pembeli mobil. Peran rumah tangga keluarga atau konsumen, yaitu yang pertama, berperan sebagai konsumen ketika menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, berperan sebagai produsen ketika menyediakan faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan produksi, yaitu lahan, modal, dan tenaga kerja. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum undang-undang di wilayah tertentu. Peran rumah tangga pemerintah. Yang pertama, sebagai pengatur atau regulator perekonomian. Yang kedua, sebagai konsumen ketika pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, pemerintah sebagai produsen, yaitu ketika pemerintah memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh warga negara. Pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah orang atau badan usaha yang berada di luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan salah satu pelaku ekonomi yang ikut terlibat langsung dalam suatu sistem perekonomian suatu negara melalui perdagangan internasional. Peran masyarakat luar negeri dalam perdagangan internasional adalah yang pertama sebagai konsumen, ketika mereka memberi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari melalui perdagangan internasional. Yang kedua sebagai produsen, yaitu menyediakan barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat Indonesia melalui perdagangan internasional. Untuk lebih memahami materi di atas, kalian diberikan lembar kegiatan untuk dikerjakan oleh masing-masing siswa. Ini petunjuknya. Yang pertama, kalian cari contoh gambar kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku ekonomi. Kemudian kalian harus mendeskripsikan masing-masing gambar tersebut tentang yang pertama, siapa pelaku ekonomi dalam gambar tersebut, kemudian apa yang dikerjakan, dan apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut. Kemudian hasil kerja kalian tulislah pada tabel di bawah ini. Demikian bahan ajar IPS kelas 8 tentang pelaku ekonomi dan peran-perannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.